Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu shadiqin. Wahai orang yang iman dan bertakwa, bersamalah dengan orang-orang shodikin yang benar, yang lurus, yang di jalan Allah. Insya Allah, Allahumma amin. Mari kita mulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabih. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, teman, melalui guru-guru kita, saya mohon izin untuk meneruskan ngaji kitab Minhajul Abidin dengan pengarang Imam Ghazali. Pada tahap satu hal yang paling berat manusia itu adalah gangguan dirinya. Harta masih bisa dikendalikan. Ya, setan karena dia musuh kita, kita melawan. Tapi kalau musuhnya ada di dalam diri kita, musuh dalam selimut. Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali mengatakan, pelihara matamu, peliharalah telingamu, peliharalah lidahmu. Nah, hari ini, pagi ini kita akan meneruskan bagaimana harus menahan lidah kita. Karena di akhir dari ngaji kita kemarin disebutkan, laita istil usriyah ra'aitu finnari qauman yaqulu jifah fakultu ya Jibril man huwa. Jadi diceritakan dalam satu Isra Mi'raj, ada seseorang yang memakan daging kawannya sendiri, daging sahabatnya sendiri, daging sesama manusia. Ditanya oleh Rasulullah, mengapa itu? Wahai malaikat Jibril, menurut Rasulullah, dia adalah orang yang suka menghibah temannya sendiri. Dia yang selalu mengolok-olokkan temannya sendiri. Dia yang selalu menfitnah temannya sendiri. Itulah nanti di yaumil akhir, orang itu seperti hanya makan bangkainya sendiri, makan bangkai temannya sendiri. Kal jifah. Nah, itu di akhir kita ngaji kitab di hari Sabtu yang lalu. Karena itu kita lanjutkan pada hari ini, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab hadza fil kalimi mahdzurin wa ammal mubaha fa bihi arba'ati umrun. Karena itu Imam Ghazali mengatakan jagalah 4 ini. Kalau kamu selamat di yaumil akhir, ya ibadahmu, amalmu itu tidak kobong, amalmu tidak hancur, amalmu tidak pindah kepada orang yang difitnah. Sehingga orang merasa di dunia itu sok alim, sok ahli ibadah, tapi sesungguhnya itu adalah zon di yaumil akhir. Yaitu ahaduma zuhlul kirami katibaini bima la khairan fihi wa la faidah wa haqqa lil mar'i ayyastahi minha fala yu'dhi biha. Yang pertama, kamu harus takut, kamu harus malu kepada malaikat. Kenapa? Karena amalan kita, karena omongan kita itu ternyata di dunia nggak bermanfaat. Ngalor gitu, ngomongin orang, tidak pernah pikir, ya, berghibah,
menjarkan sesuatu yang tidak perlu. Ketika malaikat ini loh, Anda di dunia dulu, Anda 20, 40, 50, 60 tahun, kok begitu aja hidup kamu? Tidak pernah zikir, tidak pernah melakukan pendekatan pada Allah. Nah, ini yang pertama. Ditunjukkan oleh malaikat di yaumul akhir ternyata bukunya kosong. Karena kita tidak pernah melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi waqibun atidun. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan malaikat atid itu mencatatnya. Jadi jangan dikira kita lagi di kamar melakukan chat, oh enggak ada yang tahu, ya tahu dong. Malaikat tidak pernah melihat, tidak pernah untuk tidak tahu terhadap kita. Jadi itu ya, kita takut, sahabat saya, kawan-kawan saya, jangan sampai di yaumil akhir kita itu malu kepada malaikat, ternyata amal kita itu kosong. Karena ucapan kita tidak bermanfaat. Wasani, dan yang kedua, irsalu kitabin ilallahi subhanahu wa ta'ala minnal lafi wal hadar fal yakhdar abdu min dalika wal yakhshallahu azza wa jalla. Yang nomor dua adalah jangan sampai kita itu melakukan amalan yang tidak berguna. Kalau tadi itu adalah ucapan, kalau ini amalan, maka dengan demikian fahyakhdar abdu min dalik, maka seorang hamba hendaknya berhati-hati dalam hal berucap, dalam berbicara, dalam beramal, wal yakhshallahu azza wa jalla, dan takutlah kepada Allah. Yakhshallah inilah kunci seseorang apakah hidupnya semakin baik atau tidak. Kok semakin tua semakin dodro maksiate, ya itu berarti orang itu tidak yakhshallah. Berarti ilmunya, dirinya tidak dibimbing oleh Allah. Kuncinya itu aja. Kita semakin ngaji enggak? Kalau sengaji, tadi kemarin ada sahabat saya mengatakan, sahabat-sahabat 81 ada namanya awas, one week, one juz. Itu bagus. 1 minggu 1 juz, 1 khatam silaturahmi. Nah, kalau ini diteruskan menunjukkan semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Itulah kunci dari orang yang bermanfaat. Yakhshallah, lebih takut pada Allah. Nomor kali itu ya, sahabat-sahabat, para jamaah yang saya hormati, lebih takut pada Allah. Nah, disebutkan ya di dalam satu cerita seseorang dari ulama, faqala ya hadza wahyaka innama tumli kitaban ila rabbika fanzur madza tumli. Wahai apa ini? Celaka dirimu. Hai talak. Celaka ketika sudah di yaumil akhir menerima buku di sana itu tangan kiri, setelah dibuka bijinya, ya kalau kita dulu sekolah di SMA, bijinya itu ternyata abang kabeh. Ternyata merah semua. Maka mengatakan begini, faqala ya hadza wahyaka. Loh, ini kok merah semua, itu apa ini? Apa yang saya lakukan di dunia waktu itu? Celakalah orang seperti ini. Ya, innama tumli kitaba illa rabbik fangzur ma tumalla. Maka dengan demikian Allah, malaikat telah mendiktekan, catat al-malmuti, kumpulkan, dan ternyata banyak merahnya. Ya, takutlah itu semua agar kita itu memelihara dari lidah kita. Nah, yang ketiga, para salikin jamaah rahimahullah, wattalid qiraatu baina yaidal malik al-jabbar yaumil qiyamah ala ra'sil ra'sil ashad. Ketika membaca ucapannya itu, baru sang maharaja dan maha pemaksa di hari kiamat menjadi saksi. Tangan kita,
lapor, lidah kita lapor, mata kita untuk apa lapor, dan semua itu menjadi saksi di tengah-tengah. Kalau seperti itu apa? Syadid. Orang seperti ini di yaumil akhir kalau ilmunya kosong, amalnya kosong, merah semua, sadidun wal ahwali adsan. Orang ini dalam keadaan sengsara, serba takut, kondisinya haus, dan dia adalah telanjang dalam arti kosong, ya, dan dia terputus, ya, dia mengatakan mungqati'an anil jannah. Orang seperti ini kalau ilmunya nggak ada di dunia, mulutnya ya maaf comber, mohon maaf ya, comber, nggak pernah mengatakan yang baik. Oh itu orang baik. Kan kadang-kadang kita guyon, lebih baik orang itu nggak ngomong. Nah itu kan. Karena kalau ngomong nyelekit, ngomong menyakitkan, ngomong menjadikan sumber fitnah. Maka kadang-kadang orang kan mestinya orang itu baik. Tapi lebih baik kalau nggak ngomong. Nah, kadang-kadang ada guyon. Nah, kalau seperti ini, munqati'an anil jannah. Orang seperti ini adalah terputus nanti di yaumil akhir. Di jannah, mahbusan anil nikmah, dan dia terhalang dari semua kenikmatan-kenikmatan di yaumil akhir di surga. Nah, ini yang ketiga ya. Nah, yang keempat, menurut Imam Ghazali, warrobi'u laumu watta'iru bimadza qulta fangqata'a hujjata wal haya'i min rabbil izzah. Keempat, kemudian kalau sudah merah semua, dikecam, dicela, karena dia engkau mengucapkan yang tidak ada wujud argumentasinya. Dan dalam seperti ini, wal haya'u min rabbil izzah. Kalau sudah seperti itu kita malu pada Allah. Manusia, bukankah kamu dulu saya ciptakan untuk ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Loh, kamu nak donya kok keluyuran ndak karu-karuan? Ndak pernah amal, ndak pernah zikir, ndak pernah sholat malam, ndak pernah berbuat kepada manusia. Mulutmu ndak terjaga karena selalu menyakiti orang. Sudah masuk surga, malu dong. Oh ya Allah, malu dong. Saya dulu panjenengan kengken untuk ibadah. Loh, kula nek donya kok mboten ibadah. Jadi dengan demikian, maka Imam Ghazali menyaratkan 4 ini yang perlu kita jaga, lidah kita untuk agar bisa betul-betul menghadapkan diri dengan Allah. Faqad qila iyyaka wal fudula fa in hisabahu yatul, karena sesungguh itu takutlah terhadap segala yang berlebihan, karena sesungguhnya perhitungannya itu lama. Hisabnya itu lama. Ini tanggal sekian, ini tanggal sekian, ini menfitnah, dikumpulkan, dihisabnya itu lama. Jadi dengan demikian, ya, dalam hal ini yang ketiga, yang pertama kan kita menjaga mata, yang kedua menjaga telinga, yang ketiga adalah menjaga lidah. Ini yang dibahas secara banyak di dalam kitab Asrarul Mu'ammalatin, itu di dalam kitab Imam Ghazali yang lain. Nah, keempat, sekarang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, moga-moga kita dirahmati oleh Allah. Yang keempat yang perlu kita jaga apa? Al-faslur rabi al-qalbun. Fasal yang keempat yang perlu dijaga manusia adalah hatinya. Hatinya. Al-qalbun itu ada 2 pengertian. Qalbun dalam arti menjadi bagian dari organ tubuh kita. Artinya ada di susu sebelah kiri. Ya, namanya qalbun, hati. Ya, orang mengatakan kalau orang ditanya bagaimana hati kecilmu, itulah substansi. Satu sisi ya. Pengertian hati dalam arti ibadah adalah substansi yang menggerakkan manusia untuk menuju Allah. Itu hati. Qalbun di dalam agama juga disebut juga fuada.
disebut dengan basiroh, disebut juga dengan as-sudur, yaitu hati nurani. Nah, karena itu harus dibedakan antara hati dalam arti organ tubuh yang orang mengatakan, loh orang kalau makanannya bagus, hatinya bersih kan? Nggak ada bintik-bintiknya. Oh, orang itu berarti amalnya bagus. Belum tentu. Itu adalah pengertian hati dalam hal fisik. Karena maaf, hewan juga punya hati. Hati dalam arti organ tubuh. Begitu juga binatang yang lain. Tapi yang membedakan hati manusia dari hati binatang adalah substansi hati, yaitu yang menggerakkan di dalam hati kita yang disebut dengan adzikrillah. Karena zikir inilah tatmainul qulub, zikir inilah yang bisa menghantarkan kita semua untuk bisa menenangkan hati. Jadi dengan demikian, yang perlu kita jaga adalah hati secara substansi yang dalam hal ini adalah hubungannya dengan Allah. Bukan sekedar hati dalam arti kita. Kalau liver kena juga dalam arti sakit kan, dan itu yang ngobati dokter. Tapi kalau hati kita dalam arti sesungguhnya sakit, yang mengobati adalah ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, dan ulama-ulama tarekat. Ya, ini jadi semua sudah ada. Kalau sakitnya ini yang ngobati ini, sakit ini yang ngobati ini. Nah, sekarang kita bicara tentang hati sesungguhnya, dan itu yang bisa taqarrub ilallah, yang mendekatkan kita kepada Allah, yang muraqabah kepada Allah, yang mahabbah kepada Allah itu. Jadi kelembutan hati. Nah, karena itu Imam Ghazali mengatakan, Bapak Ibu sekalian, "Tsumma 'alaika bihifdzihi wa islahi wa husnin nadhar fi dzalik wa badlil mahmud." Kemudian setelah kita mampu menjaga mata, telinga, lidah, Imam Ghazali mengatakan jagalah hatimu, karena itu kamu harus memperbaikinya. Kamu harus merenungnya. Dan dengan cara itu, maka kamu harus mengerahkan semua tenaga, karena manusia itu selain hati, qalbun, ada juga nafsu. Manusia yang nyetir siapa? Nafsunya atau hatinya? Kalau yang nafsu, yang nyetir itu nafsunya, hantam kromo. Ya, apa saja dimakan. Bukan punyanya dimakan, punya negara dimakan, punya saudara dimakan. Nah, itu karena nafsu. Nah, nafsu itu harus dikalahkan oleh hati, karena hati itu adalah al-malik, hati itu adalah malik, raja. Sedangkan akal itu adalah al-wazir, perdana menteri. Sekali lagi nih, menteri itu tunduk kepada presiden atau presiden tunduk pada menteri? Menteri tunduk pada presiden, karena al-aqlun wazir, akal itu adalah perdana menteri, hati itu adalah al-malik, sehingga yang mengendalikan semua itu adalah raja, bukan nafsu, karena nafsu itu amarah bisu, dan dia itu adalah selalu berkawan dengan setan. Karena itu Imam Ghazali mengatakan jaga hatimu. Orang jalan, anak-anak, adik, sikil-sikil ya, kan enggak? Hati-hati. Karena pentingnya substansi. Orang jalan pergi, bicara bukan apa? Hati-hati. Karena hati inilah yang mengendalikan kita, hati inilah as-sudur di dalam hati kita. Kalau kita bimbang, tanyakan pada hatimu sendiri. Nah, karena itu fa innahu a'dhamu hadzal a'dha, karena sesungguhnya hati itu merupakan yang besar di antara yang besar di dalam tubuh kita, khotoran wa aktsara wa adzakuha amran, maka dengan demikian kekhawatirannya yang paling banyak pengaruhnya. Jadi orang kalau hatinya bagus, biasanya baik sama orang. Orang kalau hatinya bagus, ibadahnya enteng. Tapi kalau lagi males-males, berarti hatinya lagi nggak bagus. Dikuasai oleh nafsu.
Ya. Wa askuha islahan, dan paling rumit urusan hati itu, ya. Wa az'abuha halan, dan juga paling berat kondisi penanganannya. Karena hati itu kalau sudah gelap, ya, dikendalikan oleh nafsu, biasanya tidak mampu untuk bisa menjalankan dengan baik. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini ada beberapa, ada 5 pokok yang penting menurut Imam Ghazali mengenai hati. Wadhkur fihi khamsah usulul munfi mukningatin. Ada 5 hal yang perlu kita pikirkan tentang hati. Apa itu? Wal aslul awal, dan yang paling pertama seperti yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Ya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di hati. Jadi detektor lie itu masih kalah dengan detektor qalbun. Detektor lie itu biasanya kalau di penyidikan ya, itu kan ada alatnya. Ini bohong nggak? Matanya itu jelalatan enggak? Kalau seorang diwawancaranya matanya ke sana kemari, ini berarti yang bicara bukan asli dia bisa. Tapi karena dia pura-pura. Ya. Tapi kalau yang bicara itu hati, itu tenang, enak. Dan Allah tahu itu. Artinya meskipun kita baik-baik dengan atasan, mata kita, diri kita menduduk, tapi kalau menunduk, tapi kalau hati kita itu, gombal kamu itu pimpinan. Padahal saya itu malu, saya itu mau menfitnah Anda. Pimpinannya tidak tahu. Tapi Allah tahu. Nah, ini yang kita jaga, menjaga kebersihan hati itu menjadi penting. Dan Allah juga bersabda, wallahu ya'lamu fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang segala di dalam hatimu, ya. Ya, ada lagi innahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa saja yang ada di dalam hati. Kerentek saja itu Allah tahu. Ya memang manusia itu punyanya Allah. Allah yang membuat kok masa nggak tahu. Nah, gitu kira. Karena itu sangat penting untuk menjaga hati. Nah, kam dzakarahu wa karahu dzikrahu fil Quran, dan banyak sekali Al-Quran yang selalu mengatakan urusan hati. Jadi Al-Quran itu ya banyak bicara 4 hal. 1 hati, 2 muamalah agar manusia berbuat ihsan, ya. Dan yang ketiga adalah bicara tentang sholat dan sedekah. Jadi bolehlah Bapak Ibu sekalian membaca ya semua Quran itu, bukan semua Quran, di dalam Al-Quran itu biasanya bicara tentang itu, bicara tentang hati, bicara tentang kebaikan, bicara tentang sholat, bicara tentang amal-amal soleh yang lain, yaitu zakat, infak, sedekah. Selebihnya adalah elaborasi dari 4 hal ini. Dan yang paling banyak bicara tentang zikir. Karena memang zikir inilah yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Qalbun di dalam arti sesungguhnya, di dalam arti ilmu sufi itu kal mir'ah, seperti mir'ah, seperti cermin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya dosa, 1 dosa itu menghitami cermin di hadapan kita. 2 titik. 3 menjadi titik. Kemudian kalau amal kita itu jelek semua, cermin itu menjadi gelap. Artinya, kalau hidup kita, hati kita itu kotor, dia tidak akan bisa merefleksikan dan kita tidak akan bisa melihat tentang sesungguhnya makna hidup. Ibu-ibu, setiap hari, ya kita semua yang laki, berapa kali di depan cermin? Minimal 2 kali kan, habis mandi kan, habis mandi. Tapi ibu-ibu kalau tidak, ya ibu-ibu kalau tidak
keluar kamar kalau tidak lihat cermin kan tidak percaya diri. Nah, coba bayangkan, kalau cerminnya rusak, cerminnya penuh hitam, ibu-ibu bisa melihat nggak? Nggak bisa. Nah, karena itu ibu-ibu kita semua harus membersihkan hati. Kalmir'ah seperti cermin. Ibu-ibu yang sudah, maaf kalau di dalam kitabnya Al-Hikam disebutkan, kalau ibu-ibu sudah umur biasanya agak males untuk bercermin. Lah apa enaknya? Ya, pakai kerudung, tek, selesai. Tapi lek manten anyar, nah, ya, dikit-dikit bercermin, betul? Nah, tiap hari dilapin. Orang sebaiknya setiap hari zikir untuk ngelap hati kita akan bersih. Allah bidziklah tatmainnul qulub. Maka banyaklah berzikir, karena berzikir pada Allah itulah yang bisa membersihkan dan menenangkan hati. Disebut juga di dalam Tajul Arus bahwa qalbu itu ada kalhada, seperti apa? Besi. Besi itu semakin tua, semakin lama kalau nggak dilap, kira-kira karatan nggak? Kita semua kalau nggak pernah zikir, kira-kira tenang nggak? Tidak. Karena itu harus banyak zikir, banyak sholat malam, dan sebagainya, agar hadat kita, hati kita, besi kita itu bersih, mengkilap, dan tidak ada apa? Tidak ada karatnya. Nah, karena itu fakafa bitoli'il alimil khair takdiran wa tahdidan lil khawasi minal ibad. Maka mencukupilah dengan pengawasan zat maha yang mengetahui. Allah tahu dengan hati kita. Karena itu sebagai peringatan, dan itulah yang harus dilakukan. Siapa? Minnal ibad, ahlil ibadah, wahai hamba-hamba kita. Jadi kita itu diminta untuk memperbaiki hati. Nah, satu lagi, Bapak Ibu sekalian, li'annal mu'amalah ma'al alamul ghuyub qatrul khatir fangdur madza ya'lamu min qalbik, karena sesungguhnya suatu tindakan disertai dengan zat yang maha mengetahui terhadap hal yang substansi di dalam jiwa kita adalah suatu hal yang berisiko dan mengkhawatirkan. Ya, maka itu fangdur madza ya'lamu min qalbik, karena itulah perhatikan hatimu dan kamu harus dekat dengan Allah. Karena hati itu penentu, jangan sampai nafsu yang mengendalikan kita, maka kita harus perbaiki hati. Kalau hati kita tidak baik, maka dengan demikian yang mengendalikan nafsu berarti kita tidak dekat dengan Allah. Ya. Nah, yang kedua, al-aslus sani al-aslus sani qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa afdarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Innallaha ta'ala yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat putih, hitam, ganteng, cantik. Istri kita cantik-cantik ya. Ya, ibu-ibu punya suami yang ganteng-ganteng kan? Ya, pasti istri pasti cantik, ibu pasti cantik, suaminya pasti ganteng. Bukan itu yang dilihat. Ganteng, cantik, tapi lo kalau gatel no hati gimana? Nggak mungkin. Ini bahasa panon ini, gatel no hati ini. Bahasa tulungagungan. Bukan itu yang dilihat. Allah nggak lihat ini putih, hitam, ganteng, handsome, beautiful, cantik. Enggak. Ya. Wa absarikum, dan Allah juga tidak akan melihat tentang di mana Anda, tinggi besarnya, kulitnya hitam putih. Tapi ya innama yang dzuru ila qulubikum, tetapi Allah yang dilihat adalah hatinya. Jadi itu tadi, hatinya harus dibersihkan, ya. Jadi hatinya dikit. Jadi kalau hati kita sakit liver, ke dokter.
Kalau hati kita yang dalam substansi salah, ya zikir banyak. Salat tobat, minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada sama manusia, itu nanti hatinya baru tenang. Maka dengan demikian fal qalbun idzan maudhi'at nadhari rabbil alamin faya ajaba mimman yatum biwajhil ladzi huwa maudhi'u nadharil khalqi. Tapi anehnya manusia itu, maaf, mata hati bila demikian adalah tempatnya perhatian Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terlihat. Faya ajaba mimman yatu biwajhil ladzi. Tetapi manusia itu sibuk dengan mementingkan wajahnya. Ya, untuk apa? Alladzi mudhi'an nadzal khalqi, untuk dilihat khalqin manusia yang lain. Glowing, ayo sidu, ya, pakai maskara, ya, mereka itu kan, ibu-ibu ya, glowing, ke skincare, bulu mata, sibuk dengan itu, tapi nggak sibuk dengan memperhatikan hati kita, karena Allah yang dilihat kita. Udah, itu memang manusia itu dari sana ibu-ibu gitu. Keluar rumah kalau nggak cantik, dia nggak percaya diri. Itu udah nalurinya. Mbok hanya nerima tamu pasti bengesan. Ya gitu Tapi ya mau arisan ya bengesannya double loro. Ya, blush on-nya lebih tebal. Memang dari sana. Tapi anehnya manusia itu sibuk urusan dengan dilihat manusia. Tidak sibuk bagaimana dirinya dilihat oleh Allah. Imbang. Ke manusia juga iya. Lebih-lebih kepada Allah. Karena yang dilihat Allah itu bukan cantik kita, bukan ganteng kita. Bukan berapa kali seminggu kita ke salon. Sekarang itu kan serba sedikit salon. Facial. Dan macam-macam. Nah, karena itu fayaghsiluhu wa yandhufuhu minal akhdar, maka itu membasuhkan dan membersihkannya dari berbagai kotoran dan noda. Wal atsnasi wa yujanihu bima amkanahu, dan dia menghiasinya dengan segala yang memungkinkannya. Li alla yatlul makhlukun fihi, maka agar supaya tampak cantik, tampak ganteng di hadapan makhluk, ya, alal aib, sehingga tidak ada aib. Ya, seperti saya kan masih ada hitam-hitamnya. Itu kalau saya ahli salon, itu mesti saya tutupin. Ini dalam arti manusia. Wala yantu biqalbil alladzi wa mudhi'un nadhiru min rabbil alamin, sesungguhnya sedangkan kamu tidak mementingkan hatinya, ya, yang merupakan objek pandangan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam raya ini. Jadi manusia sibuk dengan urusan manusia, tetapi dia tidak mengikuti terhadap apa? Kehendak Allah. Ya, terakhir, fayat, maka itu beliau mengatakan begini. Fayutahhir wa yujati wa yutayyuhu kalayatal rabbi jalla wa jalla. Karena itu menurut Imam Ghazali, wahai manusia, wahai kita semua, wahai teman-teman saya, wahai angkatan 81, kira-kira kan gitu. Mestinya kamu itu mensucikannya dan menghiasi dan memindahnya di hadapan Allah. Banyak zikir, banyak sholawat, banyak istighfar. Ada namanya zikru fil qalbi darul anjuman. Orang kalau sudah suluk, orang kalau sudah bertorekoh, sudah masuk tarekat, itu biasanya dia itu adalah apa? Zikrul bil qalbi darul anjuman. Zikir di dalam hati, keluar masuknya nafas kita itu Allah, 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 dan dia tidak lepas ta'alluq pada Allah karena dirinya sudah suluk ilallah, berjalan pada Allah. Karena apa? Kita tidak tahu nanti besok kapan, pasti kan datang. Yang satu yang pasti datang apa? Mati kan? Apa yang kita akan buat? Apa yang kita sudah perbuat? Apa yang kita bekal? Kalau tidak tahu, tadi bukunya merah. Nah, karena itu menurut
kita semua, fal yutahhir, bersihkan hatimu dengan banyak zikir, wa yuzayyinahu wa yuti'uhu, dan karena itu menghiasinya, memperindahnya dengan baca Quran. Teruskan yang awas itu, teruskan, jangan berhenti. Ya, silaturahmi kita yang setahun sekali katakan reuni, terus silaturahmi, baca Quran terus. Itu menjadi bagian dari menghiasi kita, dan itu adalah dalam rangka azza wa jalla. Ala danasin fi wasainin wa afati aib, maka dengan demikian semua noda, semua kerusakan, semua cacat itu hilang karena dihapuskan oleh Allah karena kita sudah bersih. Bal yamluhu bifadli waqtari wa qabahih, akan tetapi ia membiarkan hatinya dengan berbagai pencemaran. Itu kebanyakan manusia terjerumus pada hal yang jelek-jelek. Maka dengan demikian, lau ittala'al khalqa ala wahidin minha lahajuruhu, maka dengan demikian yang terpenting adalah kita harus mampu menyingkirkan penyakit hati kita, wa tabarru minhu wa tarduh, maka dengan demikian kita juga harus mengusirnya dari yang jelek-jelek itu. Untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Agar kuat untuk kita dekat dengan Allah itu apa? Wallahul musta'an, maka kita harus minta pertolongan Allah. Karena apa? Manusia itu ada nafsunya. Mengapa? Biar nafsunya kalah dengan hatinya. Hatinya yang memimpin kita, presiden yang mengendalikan, menteri yang menjalankan. Jangan dibalik. Akalnya diperintah oleh nafsu, sehingga presidennya, rajanya ditinggalkan. Nah, demikian Bapak sekalian, kita sudah mempelajari tentang perlunya kita menjaga hati, bagian dari kita mendekatkan diri pada Allah. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita dengan dua, satu taufik wal hidayah. Taufik penting, hidayah penting. Kadang-kala dapat hidayah, kalau tidak dapat pertolongan nggak jalan. Yang penting taufik, Allah menolong, Allah memberi hidayah kita, semakin sepuh, semakin umur, semakin dekat dengan Allah. Kul kalam alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.